belakangan ini banyak orang beramai-ramai melakukan oplas alias operasi plastik. Sampai-sampai mereka rela loh keluar negeri dan keluar uang banyak untuk mendapatkan hidung baru, bibir baru, atau organ tubuh baru lainnya dengan oplas. Ya, tujuannya apalagi kalau bukan untuk mempercantik diri. Heads, tapi nggak cuma manusia aja loh yang melakukan operasi untuk mempercantik diri. Ternyata Sobat Totan banyak juga nih yang melakukan permak anggota tubuh. Tapi oplas yang dilakukan sama Sobat Totan ini tentu beda ya. Hayo, pada penasaran kan siapa aja dan bagaimana oplasnya? Yuk kita let's go! Siapa yang gak terkagum-kagum kan sama keindahan si burung paruh bengkok ini? Warna bulunya indah, terbangnya mempesona, dan semua pasti sepakat banyak yang terkagum-kagum sama kecantikan dan keindahan bulunya. Tapi gimana kalau si makau ini sakit dan kehilangan bulunya? Dia otomatis kehilangan kecantikannya juga, teman. Seperti kasus si makau satu ini. Paman ini sedang membantu makaunya menyambung bulu. Iya, kalian gak salah dengar kok. Jadi beberapa bulunya si makau rusak parah, teman. Akibatnya dia tidak bisa terbang maksimal. Karena menunggu bulu barunya tumbuh sangat lama, maka paman menyambung dengan bulu lain yang masih bagus. Bulu sambungannya ini asli kok, bukan KW. Tapi jenis bulu dan ukurannya harus sesuai ya. Makanya harus diukur dulu sebelum disambung. Tenang, burungnya nggak akan kesakitan kok. Nanti tulang bulunya akan dilubangi dan disambung dengan lem agar kuat. Selesai deh. Kalau begini, kamu bisa terbang seimbang lagi, Sob. Nah, tapi ngomong-ngomong soal bulu burung, ada juga nih praktek-praktek nakal dari orang yang tidak bertanggung jawab main pasang bulu palsu untuk menipu. Wah, ini sih namanya bukan oplas, tapi opals alias operasi palsu. Untuk lebih jelasnya, gantian Dolpino ya yang cerita. Pesona murai batu memang menjadi daya tarik tersendiri. Gak cuma dari kicauannya saja, tapi penampilannya pun sungguh memikat hati. Apalagi kalau ekor panjangnya meliuk-liuk saat ia berkicau. Dolpino jamin, semua mata pasti akan tertuju padanya. Tapi siapa sangka, bermula dari sinilah justru ada oknum nakal yang sengaja memanfaatkannya demi meraup untung. Tak sedikit korban yang terkena tipu daya oleh perbuatan jahat ini. Alih-alih beli murai batu ekor panjang, ternyata yang didapat ekor palsu. Kalau sudah begini, kasihan kan pembelinya. Dolpino sebel deh. Kakak tim liputan, mari kita selidiki bagaimana praktik nakal ini bisa terjadi. Setelah beberapa hari, akhirnya kakak tim liputan berhasil menemukan pelaku kecurangan ini, teman. Sebut saja namanya Mister. Dengan sengaja ia membeli murai batu ekor pendek yang kemudian disulap menjadi ekor panjang. Ya ampun Mister, kenapa kamu setega ini? Dolpino sedih melihatnya. Pasti si murai kesakitan karena ekornya dicabut paksa. Terlebih lagi pemasangan dilakukan dengan menggunakan perekat kimia atau lem keras. Kenapa harus seperti ini, Paman? Ya, faktor ekonomi juga bisa satu, dan ada banyak lagi. Ya cari duit lah yang sekiranya hasilnya agak banyak. Lalu sejak kapan kecurangan ini berlangsung? Udah lama sih kayak gitu yang saya lakuin. Terus gimana resikonya? Apa tidak ada komplain dari pembeli? Ada, cuma ya beberapa orang. Ya pintar-pintar kita aja yang bilang kayak gitu, bilang-bilang burung bagus,
memang ukuran ekornya panjang. Astaga mister, jangan hanya karena rupiah lalu kau menghalalkan segala cara. Nggak baik itu. Biasanya ekor murai batu akan tumbuh tidak normal jika dilakukan pencabutan paksa. Seperti ini teman, ia akan tumbuh keriting dan nggak mulus lagi. Karena jaringan syaraf yang rusak membuat sobat Dolpino ini tidak bisa menumbuhkan bulunya secara normal lagi. Kasian kan? Oh iya, ekor panjang ataupun pendek sebenarnya bukan menjadi acuan dalam hal kicauan. Di kelas lomba pun banyak murai batu dengan ekor pendek yang menjadi juaranya. Jadi, jangan pandang sebelah mata sobat Dolpino yang berekor pendek. Tuh, semua dengar ya kata Dolpino. Kalau yang kayak begini-begini, ini merugikan dan malah menyakiti sobat-sobat Otan. Cantiknya si murai batu juga tidak ada artinya kalau hanya dimanfaatkan begini. Teman di rumah jangan sampai ya niru-niru oplas kayak begini ya. Menipu dan merugikan orang lain sangat tidak terpuji. Nah, berikutnya ada si Dorut, domba Garut ini nih, yang rupanya butuh vermak bagian tubuh. Eits, tapi dia butuh dioperasi bukan untuk kecantikan wajahnya loh ya. Melainkan karena ada yang salah dengan bentuk tanduknya dan bisa mengganggu kesehatannya. Teman, domba Garut terkenal memiliki tanduk yang terbaik. Selain kuat, tanduk domba juga memiliki bentuk yang unik. Umumnya tanduk harus turun ke bawah terlebih dahulu. Setelah itu melengkung panjang ke atas dan harus simetris antara tanduk kanan dan kiri. Tapi beda kasus dengan tanduk domba ini teman. Kedua tanduknya terlalu dekat dengan leher domba. Jika dibiarkan, lama-kelamaan akan bisa mengganggu pergerakan domba, bahkan melukainya. Sebelum kejadian tersebut terjadi, maka dibutuhkan perbaikan terhadap tanduk domba tersebut. Untuk memperbaikinya dibutuhkan orang yang memang sudah profesional di bidangnya. Selain akurat, penanganan yang tepat juga membuat domba tidak merasakan sakit saat proses berlangsung. Pertama, tanduk domba harus dilumuri dulu oleh kecap agar tidak bisa menyerap panas dari api. Setelah itu, barulah tanduk dibakar menggunakan api kecil. Dalam proses ini harus sangat berhati-hati teman. Tujuannya agar domba tidak terluka. Jika dirasa sudah cukup, barulah tanduk domba bisa dibentuk sesuai keinginan. Umumnya tanduk akan dibentuk senatural mungkin. Tuh, sekarang bisa lihat hasilnya kan? Tanduk domba sudah tidak lagi menempel pada tubuhnya. Selain menjadi lebih gagah, tanduk seperti ini tidak akan melukai dirinya. Cakep! Nah, kalau bentuk tanduknya sudah melengkung sempurna begitu kan, gak cuma enak dilihat. Kamu juga jadi tambah gantengan loh sob. Serius? Lanjut. Berikutnya dari geng ikan-ikanan nih. Kalau cuma cantik, siapa sih yang gak kagum sama si ikan koi warna-warni ini ya kan? Lihat deh, ada satu ikan yang terkena kutu pada sisiknya. Ini merupakan salah satu resiko ketika budidaya ikan di dalam kolam lumpur. Tapi tenang teman, semua bisa teratasi. Caranya dengan melakukan tindakan operasi, tapi bukan operasi besar kok. Agar tidak berontak, si ikan harus dibius terlebih dahulu. Tapi ini aman ya, sudah sesuai dengan prosedur. Teman, kutu pada tubuh ikan dapat menghisap cairan dan memasukkan racunnya. Lama-kelamaan, tubuh ikan koi akan iritasi dan dampak paling parahnya bisa menyebabkan kematian. Biasanya kutu ini berada pada bagian sekitar sirip dan di bawah tubuh ikan. Syukurlah operasi sudah selesai dilaksanakan. Cepat sembuh kembali ya sob. Nih sesuai janji Otan,
Sekarang Otan mau kasih lihat ikan koi dengan size terbesar yang gak kaleng-kaleng. Lihat teman, bak ukur saja langsung penuh sama sobat Otan ini. Dan panjang ikan koi ini adalah 95 cm alias hampir 1 meter. Keren. Bayangkan saja, wow banget gak tuh? Oh iya, Otan mau challenge Kak Zara sekalian nih. Kira-kira Kak Zara kuat gak ya angkat sobat Otan ini? Lihat teman, Kak Zara sampai kewalahan tuh mau angkat si ikan. Sudah Kak, jangan dipaksakan. Yang ada nanti malah sakit encok lagi. Lain halnya sama sobat Otan si ikan naga cantik rupawan ini nih. Ya, dia adalah Arowana Super Red yang terkenal karena warnanya yang cuantik. Eits, tapi kali ini dia butuh operasi spesial teman. Rupanya terdapat gumpalan lemak yang menutup mata si Arowana. Yeeha! Tumpukan lemak pada matanya berhasil diangkat. Operasi ini harus dilakukan oleh yang ahli ya. Nah, setelah operasi, si Arowana harus segera dikembalikan ke dalam akuariumnya. Pemberian antibiotik juga diperlukan pasca operasi untuk mencegah infeksi dan membantu proses penyembuhan. Wah, ternyata masih ada pasien selanjutnya nih. Sekarang si Arowana sedang dibius dulu teman, biar dia tenang dan tidak merasakan sakit. Oke, kita mulai operasinya. Rupanya bagian tepi penutup insang si Arowana harus digunting karena tumbuh tidak normal. Kalau dibiarkan, selain merusak penampilan ikan asli Indonesia ini, pernafasannya pun bisa terganggu. Kasihan kan? Nah, cepat kan operasinya? Tutup insangnya akan sembuh dan kembali normal setelah 2 bulan. Terlihat perbedaannya kan? Tutup insang tidak terbuka seperti sebelumnya. Untuk mencegah penyakit ini, selalu perhatikan kebersihan air dalam akuarium ya teman.